Mujizat terbesar dari hidup kami adalah Engkau ingin mengubah hidup kami seperti kemauannya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berilah kami firman-Mu, firman yang berkuasa mengubah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apabila tiba waktunya, supaya kami siap untuk menyongsong hari kedatangan-Mu. Urapilah kami semua, urapilah hamba-Mu secara khusus, lembutkanlah hati kami, sucikan hidup kami, supaya firman Tuhan beroleh tempat dalam hidup kami. Engkau berkuasa, Engkau menolong setiap pribadi kami. Kami usir kalau ada roh-roh yang lain yang menghalangi kami dalam menerima firman Tuhan. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus, beri kami kemenangan, beri kami kelepasan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami, sesembahan kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan, Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat sore, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom, shalom. Oleh kasih dan kemurahan Tuhan, saya dan saudara masih diberikan Tuhan kesempatan hari-hari ini untuk berada dalam ibadah, supaya saudara dan saya semakin siap untuk masuk dalam proyek besarnya Tuhan, yaitu menyingkirkan kita sebagaimana dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Gereja Tuhan yang sempurna disingkirkan ke padang gurun selama 1260 hari atau 3,5 tahun. Itu jelas ditulis dalam Wahyu pasal 12. Sebenarnya ayat 1 sampai dengan ayat 2 bagaimana penampilan gereja yang sempurna, ya. Sementara ayat yang ke-6 ya, gereja yang sempurna itu lari ke padang gurun, ya, dengan kata lain dilarikan oleh Tuhan, ya, ke satu tempat yang Allah sudah sediakan tempatnya untuk dipelihara selama 1260 hari lamanya, sama dengan 3,5 tahun. Saudara, Wahyu 12 ayat 1 itu menggambarkan gereja dalam kuasa kebangkitan. Jadi gereja yang sempurna itu gereja yang sudah mengalami kuasa kebangkitan, ya. Itu digambarkan dalam 1 Korintus 15 ayat 40, ayat 41, ya. Itu gereja dalam kuasa kebangkitan. Digambarkan ada kemuliaan matahari, bulan dan bintang, ya. Coba sebentar ayat 40 kita lihat. Ayat 1 Korintus 15 ayat 40 dimulai. Ada tubuh sorgawi, ada
dan ada tubuh duniawi. Ya, Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. iya, teruskan ayat 41. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Terus, Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. iya, terus. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ya, jadi kemuliaan matahari, bulan, dan bintang ini menunjukkan kemuliaan dalam kuasa kebangkitan. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Jadi saudaraku, gereja yang sempurna tampil dalam kuasa kemuliaan, kuasa kebangkitan. Ya, jadi saudara, dengan kuasa kebangkitanlah saya dan saudara akan disingkirkan Tuhan. Ya, gereja yang mengalami kuasa kebangkitan, ya, supaya gereja mengalami kuasa kebangkitan, mari kita lihat dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 kembali. Ya, Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, terus, carilah perkara yang di atas, ya, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. terus, Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. ya. Jadi gereja yang mengalami kuasa kebangkitan adalah gereja yang berhasil mencari perkara di atas dan juga memikirkan perkara di atas. Ya, kalau ayat 1 tadi jelas disebut, ayat 1 dulu, ya, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, serupa dengan Yesus. Saya mau sampaikan sore hari ini, kita harus kejar keserupaan dengan Yesus. Kalau kita mau disingkirkan. Sebab periodenya saya sudah terangkan dalam kebaktian yang lalu, periode pertama gereja disempurnakan, dijadikan sama dengan Kristus. Periode yang kedua gereja disingkirkan. Jadi yang sempurnalah yang disingkirkan. Lalu periode yang ketiga aniaya. Ya. Aniaya antikris. Jadi Tuhan masih menahan aniaya sebelum gereja yang sempurna disingkirkan. Jadi saudara, ya, sebelum kita gereja yang sempurna atau sidang mempelai Tuhan disingkirkan, Tuhan belum izinkan aniaya antikris. Belum, ya. Itu sudah dinubuatkan dalam suratan Paulus dalam 2 Tesalonika, ya, 2 Tesalonika, ya. Walaupun, ya, saudara, ya, antikris akan berkuasa selama 3,5 tahun di bumi ini, ya. Tapi Alkitab mencatat
Ya, sebentar kita baca dulu 2 Tesalonika pasal yang kedua. Ya. Kita lihat saudara dari mulai ayat yang ke-6. Ya, ayat 6. Ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, Apa yang menahan dia? Terus sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. terus ya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan. Mungkin saudara bertanya, apa yang menahan sehingga antikris belum bisa menguasai dunia 100%? Ya, tentu saudara ada yang menahan. Ya, yang menahannya di sini adalah gereja yang sempurna. Selama gereja yang sempurna belum disingkirkan, antikris, setan belum berkutik untuk menguasai dunia ini selama 3,5 tahun. Ya. Tapi kalau yang menahan itu sudah disingkirkan, di ayat 8. Ayat 8. Ya, Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. inilah antikris terus. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Iya. Jadi saudara, yang menahan si pendurhaka atau antikris tidak bisa menguasai dunia 100% adalah gereja yang sempurna. Saya tadi sudah tekankan, gereja yang sempurna ditandai dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Jadi gereja yang sempurna, gereja yang serupa dengan Yesus. Ya, maka saya selalu menekankan gereja yang sempurna dengan Yesus, sama dengan Yesus. Itulah yang sedang dibangun oleh Tuhan sekarang. Ya. Sebab ya, kitab Roma pasal 8 ayat 29, orang yang dipilihnya, orang yang ditentukannya harus serupa dengan Yesus. Jadi orang pilihan Tuhan, gereja Tuhan harus serupa dengan Tuhan. Ya. Karena keserupaan dengan Tuhanlah kunci kemenangan kita mengalahkan setan, mengalahkan dunia, dan yang ketiga mengalahkan keinginan daging. Kalau enggak serupa dengan Yesus, takkan menang melawan 3 poin ini. Ya, kita takkan mampu melawan setan. Ya, kecuali kita serupa dengan Yesus sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah kita diberi kuasa. Ya. Kalau kita tidak serupa dengan Tuhan, kita tidak akan mampu melawan, pertama iblis, yang kedua dunia dengan segala roh-rohnya, dan yang ketiga segala keinginan
daging. Maka Tuhan tentukan kita harus serupa dengan Dia. Ya. Di ayat 29 Roma 8 ayat 29. Ya. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, Ya. untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Terus supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. ya. Jadi kita sudah ditentukan. Ya, jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah tentukan manusia itu harus serupa dengan gambar anaknya. Keserupaan dengan Tuhan. Ini yang menjadi tujuan rencana Tuhan yang paling mulia. Ya. Dan Tuhan hanya memberi berkat kepada kehidupan yang serupa dengan Dia, yang berhak diberkati, yang berhak berkuasa. Ya, itu adalah kehidupan yang serupa dengan Tuhan. Ya. Jadi sejak kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sudah disampaikan firman Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya Tuhan. Ya. Lalu manusia itu memiliki kuasa. Lalu manusia itu diberkati oleh Tuhan. Maka saudara, pekerjaan yang paling lama dikerjakan Tuhan adalah menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Ya. Kalau yang lain-lain ini gampang Tuhan kerjakan. Tapi menjadikan manusia serupa dengan gambarnya, waduh. Ini perjuangan terberat, saudara. Ya. Dan setelah manusia pun selesai diciptakan Tuhan serupa dengan gambarnya, langsung dirusak iblis. Ya. Iblis mau menghancurkan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang mau dihancurkan setan, bukan dunia ini, bukan. Manusia yang serupa dengan gambar Tuhan inilah sasaran setan. Karena iblis paling tidak suka dengan kehadiran manusia serupa dengan gambar Tuhan. Karena waktu Tuhan menjadikan malaikat-malaikatnya dan setan adalah malaikat yang tercantik, malaikat yang paling dekat dengan Tuhan. Inilah yang menjadi iblis. Maka kecemburuan iblis ini sejak di sorga sampai dia dilemparkan pun dari sorga, tetap kecemburuannya tidak pernah berubah. Salah satu yang paling tidak disukai iblis adalah Tuhan. Dia tidak ingin ada yang menandinginya, apalagi namanya manusia. Ya. Setan tidak ingin manusia itu serupa dengan gambar Tuhan.
Karena dia tahu kalau manusia serupa dengan gambar Tuhan, maka manusia itu memiliki kuasa, memiliki kemampuan yang hebat, memiliki kemuliaan. Maka setan berusaha merusaknya. Ya. Tapi pekerjaan Tuhan tetap berkelanjutan. Manusia harus serupa dengan gambarnya. Maka dalam Matius pasal yang kelima ayat 48, Yesus masih menekankan, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga yang adalah sempurna. Saya mau tekankan dulu, kesempurnaan itu artinya serupa dengan gambar Yesus, serupa dengan Yesus Kristus. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mempertahankan misinya. Manusia harus tetap serupa dengan Tuhan. Karena manusia itu harus tetap serupa dengan Tuhan. Walaupun dirusak oleh setan, Tuhan itu memberi jalan keluar. Agar rencana Tuhan dari semula, ya, agar rencana Tuhan dari semula tetap terwujud. Maka tadi Roma pasal yang ke-8 ayat 29. Ya. Apa yang menjadi rencana Tuhan dari semula itu? Coba sekali lagi dibacakan, Pak. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Iya. Jadi sudah ditentukan serupa dengan Yesus. Jadi manusia sudah ditetapkan untuk serupa dengan Yesus. Walaupun manusia itu dirusak oleh iblis melalui dosa, Tuhan tetap mempertahankan rencananya. Manusia harus serupa dengan gambarnya. Dan salah satu cara untuk menjadikan manusia yang sudah rusak ini, maka Tuhan akan memulihkannya. Ya. Tuhan memulihkan. Maka sebelum dipulihkan, sebelum manusia kembali serupa dengan gambar Tuhan, Tuhan belum akan datang. Belum. Ya. Maka Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 sampai 20. Coba kita lihat dulu. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ya, terus. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Apa sasarannya terus? Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Stop dulu. Jadi Tuhan tetap tinggal di sorga sampai terjadi pemulihan segala sesuatu. Sampai manusia Tuhan temukan kembali serupa dengan gambarnya, gambar Yesus Kristus. Maka proyek Tuhan yang terbesar sampai hari ini adalah memulihkan saya dan saudara kembali serupa dengan gambarnya Yesus. Walaupun kita sudah jatuh dalam dosa,
Walaupun kita sudah menyimpang, walaupun kita sudah begitu bobrok, tapi Tuhan tidak pernah membatalkan rencananya. Manusia harus kembali serupa dengan gambarnya Tuhan. Yesus Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan. Jadi sebelum terwujud pemulihan, manusia kembali serupa dengan gambarnya Tuhan. Tuhan masih menahan. Dia menahan diri tetap di sorga. Dia belum menjemput kita. Dia belum datang kali yang kedua. Karena sasaran dia datang ke dunia untuk kedua kali adalah mencari orang yang serupa dengan gambarnya. Sasaran dia datang pada waktu pertama kali mencari orang berdosa, supaya orang berdosa itu diselamatkan. Tapi yang kedua kali Tuhan akan datang kembali untuk mencari orang-orang yang sudah serupa dengan gambarnya. Jadi kita harus tahu, saudara, kedatangannya yang pertama mencari orang-orang berdosa. Tapi kedatangannya kali yang kedua bukan cari orang berdosa, tapi mencari orang benar, mencari orang yang sudah sukses dipulihkan oleh Tuhan. Maka dia tetap tinggal di sana sampai pemulihan segala sesuatu. Ya. Sampai hari ini masih banyak orang kepingin untuk Tuhan cepat datang. Ya. Biar Tuhan cepat datang. Tapi Tuhan belum datang. Karena dia belum temukan gereja yang serupa dengan gambarnya. Tuhan sedang berjuang mempersiapkan gereja. Maka saya mau katakan, kesempatan di waktu yang masih tersisa ini, selagi belum Tuhan menemukan gereja yang sempurna, saudara jangan ketinggalan. Anda harus menggabungkan diri masuk dalam pembentukan gereja yang sempurna. Itu seringkali saya katakan, kita harus menggabungkan diri masuk dalam pembentukan gereja yang sempurna. Itulah tubuh Kristus. Itulah sidang mempelai Tuhan. Bergabunglah. Berikanlah hidup saya dan hidup saudara dibangun, dipersiapkan menjadi gereja yang sempurna. Maka selagi ada kesempatan ini, jangan sampai tersia-siakan. Namun, untuk menjadikan kita gereja yang sempurna, menjadi serupa dengan gambar Tuhan, serupa dengan Yesus, saya mau sampaikan 3 poin penting harus kita miliki kalau saudara mau dijadikan serupa dengan Tuhan dalam gambarnya. Yang pertama, untuk serupa dengan Yesus, kita harus mengambil bagian dalam penderitaannya. Filipi pasal 3 ayat 10. Ya. Poin yang pertama untuk memiliki keserupaan dengan Yesus,
menyatulah dengan Tuhan dalam penderitaan. Ayat 10, Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, persekutuan di dalam penderitaan, terus, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. jadi perjuangan pertama untuk menjadi serupa dengan Yesus, miliki persekutuan dengan penderitaan. Dengan kata lain, bersedialah menderita karena nama Tuhan. Ini kunci pertama untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Tanpa penderitaan, Anda tidak akan pernah bisa serupa dengan Yesus. Itu sebabnya Petrus menulis surat. Setelah Petrus berubah, dia pernah gagal karena menyangkal Tuhan. Setelah Petrus berubah, dia tulis surat. Salah satu isi suratnya adalah betapa pentingnya menderita bersama-sama dengan Kristus. Kenapa, saudara? Karena Petrus sadar dia menyangkal Tuhan karena nggak siap menderita, karena tidak siap ditangkap, dianiaya, dibunuh. Padahal mulut Petrus berkata, "Aku siap." Ya, itu ditulis dalam kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 33. Ini kan pengakuan Petrus, tapi kenyataannya Petrus nggak siap. Ayat 33. Ayat yang ke-33. Ya, Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. wah, ini luar biasa, saudara. Tapi apa kata Yesus? Terus, Tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu Petrus, ya, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. apa yang kau katakan Petrus itu nggak benar. Ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku. Dipastikan Yesus bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan. Walaupun Petrus berkata, aku bersedia masuk penjara, aku bersedia mati, Petrus gagal. Tetapi setelah Petrus sadar, maka dia tulis surat. Ternyata Petrus menyadari untuk bisa menjadi orang yang panggilan dan pilihannya makin teguh, harus bersedia menderita bersama-sama dengan Kristus. Masuk dalam penderitaan secara badani. Ini cara untuk menaikkan level rohani kita untuk makin baik di mata Tuhan. Kesediaan kita. Nanti orang-orang yang jadi antikris, orang-orang yang menerima cap antikris, itu semua karena
tidak bersedia menderita karena tidak siap bayar harga, takut tidak bisa menjual dan membeli, maka dia akan memberikan hidupnya untuk menerima antikris. Karena orang nanti nggak bisa menjual dan membeli kalau tidak ada cap antikris. Dan manusia duniawi pasti berat rasanya kalau nggak bisa menjual dan membeli. Ya. Lalu apa yang dilakukan manusia? Menyangkal Tuhan demi untuk bisa menjual dan membeli, demi menyelamatkan diri. Apa bedanya dengan Petrus? Tujuan Petrus menyangkal Tuhan, sebenarnya dia ingin menyelamatkan diri supaya dia tidak teraniaya. Tapi ternyata saudara, apa yang dilakukan Petrus sebenarnya kegagalan total. Bayangkan sebagai seorang rasul, sebagai seorang murid Tuhan, tega menyangkal gurunya, mengatakan tidak mengenal sebanyak 3 kali. Apa intinya? Karena tidak bersedia menderita. Maka saudara, firman Tuhan menunjukkan kepada kita untuk menjadi serupa dengan Yesus, miliki persekutuan dengan Tuhan, siap bersama-sama dengan Tuhan dalam soal penderitaan. Ada banyak orang ingin bersama Tuhan, maunya tidak ada penderitaan, tidak ada pergumulan, hanya menikmati kesenangan. Saya mau katakan, kalau Anda bersekutu dengan Tuhan hanya ingin menikmati kesenangan, hanya ingin menikmati berkat, Anda akan gagal. Justru Anda akan sukses menjadi serupa dengan Tuhan kalau bersedia masuk dalam persekutuan dengan Tuhan dalam penderitaan. Itu sebabnya ditulis dalam Ibrani pasal 2 ayat 10. Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Intinya apa? Penderitaan. Silakan. Ibrani 2 ayat 10. Iya. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Iya. Jadi penderitaan adalah alat membawa orang menuju kesempurnaan. Termasuk Yesus. Saya seringkali berkata, sebagai Tuhan Yesus gak perlu disempurnakan. Tapi sebagai manusia, Yesus harus disempurnakan. Tapi caranya Bapa menyempurnakan Yesus anaknya, walaupun dia adalah Tuhan, harus lewat penderitaan. Saudara, kalau belum ada penderitaan kita ikut Tuhan, gak ada kebanggaan kita, gak ada kemuliaan kita.
Ya. Terlalu banyak orang Kristen mengusir, menghalaukan penderitaan dari dalam hidupnya karena tidak memahami cara kerjanya Tuhan. Bahkan menganggap penderitaan itu sebuah kutuk. Bahkan menganggap penderitaan itu sebagai pengganjal, sebagai tantangan yang membuat hidupnya tidak sukses. Saya mau katakan itu penilaian yang salah. Yesus saja harus disempurnakan dengan penderitaan. Maka di Ibrani 5 ayat 8. Ibrani pasal 5 ayat 8. Ayat 8. Ya. Dan sekalipun ia adalah anak. Apa? Siapa Yesus itu? Anak. Anak Allah. Terus Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. pelajaran apa yang harus dimiliki oleh Yesus walaupun dia anak Tuhan? Saya mau katakan belajar hidup suci. Nggak perlu, Yesus itu suci. Belajar hidup benar, nggak perlu, Yesus itu kebenaran. Tapi ada satu pelajaran yang terpenting yang harus dimiliki Tuhan. Belajar taat. Belajar taat. Soal apa dia belajar taat? Soal apa yang harus dia derita? Ia belajar menjadi taat dari apa yang telah Dideritanya. supaya bisa menjadi sempurna. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah. Ada pelajaran yang tidak bisa dia bisa ngelak, saudara. Pelajaran menjadi taat atas apa yang dideritanya. Jadi saudara, sama dengan kita. Pelajaran terpenting dalam mengikut Tuhan, taat dalam penderitaan, taat dalam kesukaran. Ini paling berat loh. Anda bisa taat dalam kesukaran. Ini pelajaran terpenting. Dalam kesukaran Anda tetap taat beribadah, taat melayani, taat berkorban. Jangan katakan kepada Tuhan, saya akan taat kalau saya tetap diberkati, kalau saya tetap berkelimpahan. Itu bukan pelajaran untuk kita. Pelajaran untuk kita harus belajar taat justru pada saat-saat mengalami penderitaan. Pelajaran ini yang paling sulit dipraktekkan. Baik hamba Tuhan maupun jemaat. Dapatkah kita taat? Melakukan firman-Nya saat adanya penderitaan, saat adanya kekurangan, saat adanya pergumulan. Ketika COVID-19, saya selalu tanya Ibu Ras, apakah jemaat tetap taat?
waktu itu tidak bisa berada seperti kita ini. Saya sering tanya persentase orang setia termasuk memberikan persembahan berapa persen. Anda tahu, tidak mencapai 30%. Baik yang memberikan persembahan, baik yang memberikan perpuluhan. Andai kata Tuhan datang pada saat COVID-19 ini terjadi, berapa banyak kita yang rontok gak siap menyambut kedatangan Tuhan. Karena kesempurnaan itu dikerjakan, dibuktikan lewat ketaatan, lewat penderitaan. Bukan waktu sukses, bukan karena tidak ada masalah, bukan saat kita berlimpah-limpah. Seringkali orang Kristen salah berdoa. Aku akan taat kalau aku sudah diberkati. Aku akan taat kalau saya sudah kaya. Saya akan taat kalau saya sudah sembuh. Saya akan taat kalau tidak ada persoalan. Tempat belajar taat bukan di situ. Tempat belajar taat dengan apa yang diderita. Jangan terbalik ya. Tuhan tidak ingin saudara hanya taat kalau Anda sedang diberkati. Kalau Anda sedang sehat. Tapi bisakah Anda taat jika engkau menderita sakit penyakit? Jika engkau sedang berkekurangan, tapi nggak perlu takut. Tuhan pernah memberikan makan 5.000 orang kenyang. Modalnya hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu pun milik seorang anak kecil. Tuhan melakukan mujizat. Bukan milik Petrus, bukan milik Yohanes, bukan milik para rasul, tapi milik seorang anak kecil. 5 roti dan 2 ikan. Tapi justru ini yang menjadi berkat, memberikan orang kenyang makan lewat 5 roti dan 2 ikan. Bukan rotinya rasul, tapi rotinya anak kecil. Kalau bagi seorang anak kecil 5 roti dan 2 ikan, wah ini hal yang sangat sederhana. Kalau anak kecil ini tidak rela, dia ambil rotinya pasti nangis. Karena ini modal. Ini kebutuhan. Tapi walaupun ini kebutuhan, karena Tuhan mau menggunakannya jadi berkat. Saudara, ketaatan yang Tuhan minta dari gereja Tuhan
bukan saat waktu kita berlimpah-limpah, bukan saat kita senang-senang, tapi model ketaatan untuk menjadi serupa dengan Yesus justru saat-saat kita mengalami derita yang seizin Tuhan. Karena ini kuncinya, serupa dengan Yesus dalam persekutuan dengan Dia dalam penderitaan. Maka ayat 9, Ibrani 5 ayat 9. Ayat 9. Ya, Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Tuhan itu mencapai kesempurnaannya lewat penderitaan. Maka saya selalu mengingatkan kita, zaman yang akan kita hadapi ini, yang pertama zaman permulaan penderitaan, lalu akhir zaman. Istilahnya menurut Matius 24 zaman baru. Jadi permulaan penderitaan ini adalah waktu dan kesempatan untuk gereja Tuhan disempurnakan. Untuk waktu di mana gereja Tuhan belajar taat supaya memiliki keserupaan dengan Tuhan. Jadi saudara, justru penderitaan adalah waktu yang paling tepat untuk mempersiapkan gereja serupa dengan Yesus. Ya. Jadi orang yang lari dari Tuhan di tengah-tengah penderitaan, saya mau katakan, itu orang yang lari dari rencana Tuhan. Ya. Tapi orang yang bertahan di tengah-tengah penderitaan, inilah yang Tuhan siapkan menjadi gereja yang sempurna. Jadi saudara, kalau sampai hari ini saya dan saudara memahami apa yang kita derita, merupakan waktu yang tepat untuk kita belajar taat. Ini anugerah. Ya, ini kemurahan Tuhan. Sekarang waktunya untuk mempraktekkan ketaatan. Mempraktekkan ketaatan yang benar. Lewat ibadah kita, lewat waktu kita, lewat tenaga kita, lewat persembahan kita. Praktekkanlah. Ada banyak mujizat dalam Alkitab terjadi karena sebuah ketaatan. Karena ketaatan. Waktu-waktu yang lalu saya berbicara tentang seorang istri Nabi yang suaminya meninggal, istrinya terlilit utang. Ya. Si penagih hutang segera akan datang
untuk menjemput anaknya. Tapi dia melaporkan kepada Nabi, guru besar mereka. Tapi Nabi itu berkata, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Saudara, enggak banyak minyak yang ada padanya. Tidak banyak yang ditinggalkan suaminya untuk stok masa depannya. Tapi ada satu hal yang membuat hidupnya tertolong. Dia taat. Dia mau mendengar apa yang dikatakan oleh nabinya Tuhan. Sehingga saudara, ya, selama minyak itu, selama tempayan-tempayan disiapkan, minyak itu terus mengalir. Dan Nabi berkata, jual, bayar hutang-hutang. Kalau ada lebihnya, lebihnya itulah yang kau pakai untuk hidupmu. Tapi selesaikan hutangmu. Jadi hutang pun bisa selesai kalau ada konsep taat. Bukan selesaikan hutang dulu, taat dulu baru hutang selesai. Jangan terbalik loh. Ada banyak orang berkata, Tuhan kalau lunas hutangku baru aku taat. Konsep Tuhan begitu, taat dulu biar lunas hutang. Taati dulu firman, baru ada jalan keluar. Jadi kalau kita melihat ke Alkitab, untuk menjadi serupa dengan Tuhan, Tuhan sudah tentukan jalannya bagaimana, caranya bagaimana. Miliki persekutuan dalam penderitaan dengan Yesus Kristus. Yang kedua, agar saudara serupa dengan Yesus. Karena target Tuhan hari ini adalah mempersiapkan saya dan saudara serupa dengan Tuhan. Yang kedua, miliki tetap kuasa Roh Kudus. Dua Korintus 3 ayat 18. Miliki tetap kuasa Roh Kudus. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, ya, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, ya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar melalui kuasa Roh Kudus. Saya mau tekankan sore hari ini, miliki kuasa Roh Kudus yang terus-menerus mengubah kita supaya kita memiliki keserupaan dengan Tuhan. Pada saat kapan saudara terus-menerus mengalami keubahan dari kuasa Roh Kudus? Saat Anda tidak menuruti daging. Karena musuh terbesar dari Roh Kudus ada di dalam daging manusia.
Galatia 5 ayat 19 berkata, ayat 19. Ayat 19. Dari ayat 17 saja, Pak. Ayat 17. Iya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Iya. Jadi musuh terbesar dari roh adalah daging. Ya. Terus, Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. iya terus. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi musuh terbesar daripada Roh Kudus adalah keinginan daging. Jadi kalau kita mau jadi serupa dengan Tuhan, yang terus-menerus diubah oleh kuasa Roh Kudus, ingat, lawan terbesar dari Roh Kudus adalah daging. Keinginan daging. Pada saat kapan Roh Kudus akan mengubah hidup saya dan hidup saudara menjadi serupa dengan gambarnya? Saat daging terus menerus dikalahkan. Saat keinginan daging terus menerus dikalahkan, saat itulah Roh Kudus akan mengubah kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Mungkin saudara bertanya, di mana rahasia mengalahkan daging? Apa rahasia supaya daging kita ini kalah? Keinginan daging kita ini takluk. Rahasianya, persembahkan hidupmu di atas mezbahnya Tuhan. Yang pertama, persembahkan hidupmu di atas mezbah korban bakaran. Maka di mezbah korban bakaran, daging itu terbakar. Kalau daging sudah terbakar, segala keharumannya, segala yang berbau daging, segala keinginan daging akan kalah. Yang kedua, saat hidup saudara dibawa ke mezbahnya dupa, memiliki penyembahan yang terus menerus. Jadi cara mengalahkan daging itu tetap berada di mezbahnya Tuhan. Berikan kesempatan api kuasa Roh Kudus membakar, supaya daging ini nggak berkutik, daging ini nggak berbau, daging ini tidak membawa kebusukan. Turuti apa yang diinginkan oleh Roh Kudus. Apa yang diinginkan Roh Kudus, saudara tahu? Injil Yohanes 16. Yang pertama yang diinginkan Roh Kudus, saudara dan saya tetap bertobat. Tetap sadar. Ayat 8 dulu. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, terus ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Iya. Pertama, kita akan selalu insap akan dosa. Selalu sadar
akan dosa. Kalau kita sadar bahwa itu dosa, selalu disadarkan Tuhan, oh ini dosa. Saya yakin kita akan mohon belas kasihan Tuhan untuk terhindar dari dosa itu. Seringkali kan kita jatuh dalam dosa karena kita tidak sadar bahwa itu dosa. Coba kita sadar bahwa itu dosa. Kita selalu diingatkan Tuhan lewat Roh Kudus, oh ini dosa. Tapi seringkali kita terjebak ke dalam dosa karena tidak sadar. Maka keinginan Roh Kudus adalah menyadarkan kita tentang dosa. Yang kedua, kebenaran. apa? Kebenaran. Jadi Roh Kudus ingin selalu memberitahukan ini kebenaran, ini kebenaran, ini kebenaran. Dan yang ketiga, Dan penghakiman. apa? Penghakiman. Jadi Roh Kudus itu hanya kasih tahu begini, ini dosa, ini kebenaran, ini penghakiman, ini kedatangan Tuhan kali yang kedua. Coba kita selalu sadar akan 3 poin ini. Adanya penghakiman, adanya kebenaran, adanya dosa. Saya yakin saudara, kita akan mengalami keubahan untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kalau yang pertama saudara, untuk menjadi serupa dengan Yesus kita harus bersedia menderita. Yang kedua, untuk menjadi serupa dengan Yesus kita bersedia diubah oleh kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, untuk menjadi serupa dengan Yesus kita harus selalu dipenuhi oleh kasih-Nya Tuhan. Kasih-Nya Tuhan. Ya. Coba kitab Kolose 3 ayat 14. Ayat 14. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya. Jadi untuk menjadi sempurna seperti Yesus yang adalah sempurna, kenakanlah kasih. Kenapa begitu perlu kasih Tuhan untuk membawa kita menjadi serupa dengan Yesus? Karena sifat Tuhan yang tertinggi adalah kasih. Karakter Tuhan yang tidak pernah berubah selama-lamanya adalah kasih. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara dan saya mau serupa dengan Tuhan, milikilah kasih. Karena kasih inilah yang membuat banyak dosa-dosa kita ditutupi. 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Ayat 8. Iya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Terus, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. kasih menutupi
banyak sekali dosa. Kalau saudara dan saya mau diubah serupa dengan gambar Tuhan, dengan kata lain sempurna, milikilah kasih. Kasih adalah kemampuan yang datangnya dari Tuhan supaya dosa kita tertutupi. Maka saudara, salah satu kunci seseorang itu gampang, mudah mengasihi. Itu modal utamanya adalah pemaaf. Amsal pasal 10 ayat 12. Ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Apa? Kebencian menimbulkan pertengkaran. Terus, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. kasih menutupi segala pelanggaran. Tapi terbalik, saudara. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Jadi kalau sudah ada tersimpan kebencian di hati seseorang, selalu terpancing terjadi pertengkaran. Baik dalam nikah. Kalau suami atau istri sudah selalu menyimpan kebencian, nggak ada persoalan pun muncul pertengkaran. Yang tidak perlu dipersoalkan pun dipersoalkan. Kenapa? Karena kebencian menimbulkan pertengkaran. Tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi kita akan menjadi sempurna, serupa dengan Yesus, serupa dengan sifat Tuhan. Adalah kalau adanya kasih. Maka kasih modal untuk menutupi kesalahan-kesalahan. Maka orang yang gampang memaafkan, itu yang dipuji sama Tuhan. Coba Amsal 19 ayat 11. Amsal 19 ayat 11. Ayat 11. Iya. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Terus. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Orang yang mudah memaafkan pelanggaran orang lain, ini yang dipuji sama Tuhan. Jangan terbalik ya. Seringkali orang menyalahkan orang lain, kau kok gampang kali memaafkan. Justru orang yang mudah memaafkan, ini yang dipuji. Karena ini merupakan sifat, merupakan karakter yang sangat Tuhan senangi, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi poin ketiga untuk menjadi serupa dengan Tuhan, miliki kasih yang terus berlimpah. Pasti Anda akan menjadi serupa dengan Yesus. Miliki kasih. Ya.
Kasih itu tidak hanya sekedar memberi hal-hal yang materi. Kasih juga berbicara kemampuan untuk memberikan pengampunan. Kasih juga berbicara memaafkan. Kasih juga berbicara melupakan. Jadi jabaran kasih itu luas, saudara. Kasih juga berbicara kemampuan berkorban. Jadi kalau itu kita miliki berlimpah-limpah, Dia akan mampu menyempurnakan kita. Sekali lagi, serupa dengan Tuhan merupakan persiapan kita untuk disingkirkan Tuhan. Miliki 3 poin. Yang pertama, saudara, poin yang pertama, miliki ketaatan dalam penderitaan. Poin yang kedua, miliki kuasa Roh Kudus yang terus mengubah sampai serupa dengan Tuhan. Dan yang ketiga, miliki kasih Tuhan yang terus berlimpah-limpah sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan. Kalau ini ada pada kita, maka saya yakin kita akan keluar sebagai orang-orang yang disempurnakan. Kita tutup Alkitab kita sampai di sini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih. Kita sangat bersyukur kepada Dia. Dialah yang menolong kita. Haleluya.